Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Natalita Sipayung dengan NIM 185030100. Di sini saya akan menjelaskan poin 9 dan poin 10 dalam mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Poin 9. Apa yang dijadikan dasar untuk menyebut bakunya variasi lisan dan tulisan? Poin 10. Jelaskan mengapa terdapat kesulitan dalam menetapkan variasi baku lisan bahasa Indonesia sebagai acuan. Bahasa tulis dan bahasa lisan tergabung ke dalam ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Seperti yang kita ketahui, bahasa tulis bisa kita lihat dari media cetak, sedangkan bahasa lisan kita bisa menuturkan kata-katanya melalui media mulut kita sendiri. Yuk kita lihat pengertian dari bahasa tulis. Bahasa tulis adalah ragam bahasa baku yang digunakan sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Jadi bahasa tulis ini berupa tulisan yang terdapat dalam buku, makalah, atau media cetak lainnya. Selanjutnya, yuk kita lihat pengertian dari bahasa lisan. Bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi secara lisan, menurut KBBI 5. Jadi, bahasa lisan ini berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan, baik dalam pidato, wawancara, atau mengobrol biasa. Setelah membahas pengertian dari bahasa tulis dan bahasa lisan, kita masuk ke kata baku dan non-baku. Kata baku ialah kata yang cara penulisan atau pengucapannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud tersebut berupa pedoman ejaan EYD, Tata Bahasa Baku, dan Kamus Umum menurut Kasasih dan Hermawan 2012 halaman 83. Lalu perbedaannya apa dengan kata non-baku? Kata non-baku merupakan kata yang digunakan tidak mengikuti kaidah atau sebaliknya dari kata baku. Lalu kita masuk ke pertanyaannya, apa yang dijadikan dasar untuk menyebut bakunya variasi lisan dan tulisan? Ada 3 pedoman atau ada 3 dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tentunya dalam buku ini kita bisa mengerti tata bahasa baku Indonesia. Salah satunya adalah jenis-jenis kata. Yang kedua adalah POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terbaru adalah POEBI ini. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus ini, kita bisa melihat kata baku dan kata non-baku beserta dengan maknanya. Nah, bagaimana cara mengakses KBBI ini? Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa membeli Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dalam bentuk media cetak, atau kita bisa mengunduh aplikasinya, dan kita bisa menggunakannya melalui telepon genggam. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa terdapat kesulitan dalam menetapkan variasi baku lisan bahasa Indonesia sebagai acuan? Kesulitan ini muncul karena umumnya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu. Hal ini kemungkinan besar mempengaruhi fonologi, morfologi, sintaksis, maupun logat atau dialek seseorang saat ia bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, seseorang dikatakan menggunakan ragam baku lisan apabila ia dapat meminimalkan atau menghilangkan ragam daerah dalam tuturannya. Atau dengan kata lain, saat ia berbicara, maka orang lain tidak dapat mengidentifikasi secara linguistik dari mana ia berasal. Nah, variasi baku lisan bahasa Indonesia ini sangat penting diperhatikan saat kita berada dalam forum-forum resmi seperti presentasi, seminar, atau lokokarya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau terdapat kekurangan dalam video ini. Saya akhiri, terima kasih.